Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifatul Falasif Sasabila dari kelas 1A nomor absen 18. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu mengenai landasan pendidikan Pancasila dengan submateri landasan yuridis. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas pendidikan Pancasila dengan materi landasan pendidikan Pancasila. Selanjutnya, di dalam landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Untuk mengulas materi sebelumnya, landasan filosofis adalah penggunaan hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara. Yang kedua yaitu landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini menyangkut mengenai undang-undang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai landasan yuridis. Selanjutnya kita akan masuk materi mengenai landasan yuridis. Apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan dan permusyawarahan. Dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional. Antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai negara yang sah, benar, dan otentik. Landasan yuridis ini menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Secara yuridis, Pancasila merupakan konstitusional yang telah formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pendidikan Pancasila tertuang dalam Undang-Undang dan Putusan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Artinya, bahwa setiap jenjang pendidikan, semua fakultas diwajibkan mempelajari tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, yang kedua tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Undang-Undang tahun 2000 mengenai pedoman penyusunan kurikulum
pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang diwajibkan diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, di mana pasal 1 ayat 2 menyebut bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, yang artinya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan di sekolah sangat penting. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar terdiri atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengematkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Sehingga menjadi suatu kewajaran, bahkan keharusan jika Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Sehingga penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lebih penting, karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam suatu strata lembaga dan negara, lembaga daerah, dan lembaga lainnya. Pengembangan tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mampu mengenali masalah yang terdapat pada kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memakai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi terciptanya persatuan bangsa. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting karena pendidikan Pancasila merupakan suatu pendidikan yang mengamalkan Pancasila dalam pelaksanaannya, dan diharapkan mahasiswa mampu memakai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena mahasiswa merupakan agen perubahan yang melahirkan intelektual muda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.